Hi. Well, we're gonna having fun again in this video. Di video kali ini anjing dah, ada tong sampah di bawah, senggol. Di video kali ini kita akan buktek lagi, challenge lagi untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang terkadang nyeleneh. Tapi kali ini enggak sih. Dan kali ini masih seperti episode kemarin, yaitu Booktube Watching Tag, di mana gue bakal ngejawab kurang lebih kayaknya sekitar 11 pertanyaan. Ini 11 pertanyaan. Dan ya, biar gak menunggu lama, langsung saja bumper. Bumper lagi. Enggak lah, bercanda. Gak mungkin bumper 2 kali dong. Dan ya, langsung saja deh. Pertanyaan nomor 1. How many channel are you subscribed to? Well, sekarang ini gue subscribe kurang lebih totalnya secara umum ya. Kalau untuk gue pribadi, itu kategori umumnya sekitar 70-an channel dengan berbagai genre. Dari gaming, karena gue ada ngegame juga, dari yang suka live streaming, dari yang ngevlog, dari yang channel makan-makan, dari yang kayak talk show kayak Om Deddy, ada podcast dan sebagainya. Terus dari ada yang bikin sketsa komedian dan banyak lah, bahkan stand up juga. Ya, kan entertaining. Lidah gue entertaining di YouTube. Jadi ya gue subscribe banyak. Biar kalau gue ada waktu kosong selain baca buku, gue nonton YouTube gitu dah. Dan sementara untuk channel Booktube-nya sendiri, gue itu kayaknya kurang dari 10 dah. Yang gue ingat itu adalah yang gue favoritin adalah Jessie the Reader dari luar, dan dari Indonesia itu adalah Kak Kanaya Sofia atau Kak Aya. Terus ada juga Kak Mega. Terus ada juga si Om. Karena dia udah tua, gue panggilnya Om jadinya ya. Om Agi atau Mas Agi. Nah, dan ya ada beberapa lain lah. Termasuk yang paling baru. Oh, itu untuk pertanyaan berikutnya. Nanti aja. Skip. Pertanyaan kedua. When do you normally watching Booktube? Well, kalau untuk Booktube ya, kalau untuk konten-konten Booktube sendiri, gue nggak ngatur jadwal misalnya, wah hari ini 1 jam nih harus nonton konten Booktube. Nggak ada. Ketika ada kayak nganggur nih nonton. Ya gitu. Kalau ada waktu kosong, nganggur nih. Nonton. Ya gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. How do you balance Booktube watching, reading, and making your own video? Well, untuk Booktube, kalau gue nontonnya how to balance, gue nggak ada cara ngebalance sih. Porsi gue nonton, gue bikin konten, dan gue baca buku untuk konten Booktube itu ya campur-campur. Nggak jelas juga porsinya. Bisa 1:1, atau ada 2:1, terkadang 1:2:1. Dan ya nggak tentu sih, tergantung waktu kosong dan nganggurnya. Iya, nganggur. Orang sekarang lagi PSBB dan sebagainya. Sisanya work from home dan waktu untuk bikin banyak hal. Waktunya banyak maksudnya. Waktu luang untuk bikin banyak halnya. Next, is there a difference between video you like watching and video you like making? Mungkin ada beberapa persen perbedaannya. Dari kayak misalnya kalau gue suka nonton review, tapi cara gue bikin review nggak bakal sama dengan yang gue suka tonton. Karena gue suka nonton itu kalau di luar Jessie the Reader, dimana dia itu kayak sangat ekspresif yang this book,
Why Harry? Why you do that? Ya, sangat ekspresif dan gue gak bisa. Bukan gak bisa sih, kayaknya bukan karakter gue untuk gitu. Gak cocok aja kayaknya. Tapi kalau untuk konten yang bukti kayak gini, bikin happy fan gimmick-gimmick gitu kayaknya seru. Ya, mungkin ada perbedaan lah. Terus ada konten juga tentang bookshelf tour. Nah, kalau bookshelf tour itu gue punya konsep sendiri dan gue itu tiru-tiru dari channel gadget. Dan kalian pasti tahu kalau sering pantengin channel gadget. Next, who is the first booktuber you subscribe to and do you still watch them? Yeah, I still watching them, all of them. So, next, who is the most recent booktuber you subscribe to? Ya, karena kalau ditanya paling baru atau channel terbaru terkini yang gue subscribe itu adalah Epilog. Alasan gue subscribe dia itu karena gue suka dengan bukan format videonya sih, tapi setup videonya. Dimana dia punya setup yang keren lah. Keren sih, keren banget sih. Untuk kategori buku atau booktube itu setupnya terlalu bagus. Enaknya itu dibikin ngobrolin cerita horor. Karena dia di videonya itu konsepnya itu gelap dengan backlight dan LED light di belakang atau di samping atau di depan gitu dengan gradasi warna gitu. Terus biasanya gradasi warnanya itu agak kemerahan dan suram gitu. Dan kayaknya kalau bikin konten horor, ngobrolin horor atau konspirasi tentang horor enak tuh. Bersih, clean banget setupnya dan cara editingnya juga bagus. Dan gue makanya gue subscribe dia. Gue demen dengan setup yang bisa dibilang kayak keren lah, kekinian gitu. Next, wah, share an old favorite booktuber. Ya kayaknya paling awal gue subscribe itu adalah Kak Naya Sofia, Kak Aya, dan ya gue masih nonton dia. Dan ya gue masih tonton, terutama segmen kabar Kamisnya. Gue demen banget itu kabar Kamis. Dan next, share new favorite booktuber. Nggak ada yang gue favorit sih sejauh ini. Kalau untuk booktuber baru belum ada sih. Kayak misalnya dia punya konten unik tersendiri yang nggak ada di channel lain. Kayaknya nggak ada. Kayak walaupun mereka baru-baru, jujur aja ya, mereka baru-baru gabung. Kayak gue sebenarnya udah gabung hampir setengah tahun, tapi mereka yang baru-baru gabung juga ya sama-sama aja kayak gue. Kontennya isinya itu review, unboxing, unhaul, dan ya nggak ada yang beda deh kayaknya. Review buku, terus ya gitu-gitu doang. Kayak nggak ada yang beda deh. Makanya kemarin-kemarin itu gue coba bikin sesuatu yang beda khusus untuk channel gue, yaitu Bookshelf Off. Nah, kayak channel Kak Aya, dia punya sesuatu yang beda, yaitu kabar Kamis. Nah, sementara di Epilog, mungkin ada deh. Dia kayak bedah cerpen, bedah cerita, ngulas cerpen, ngulas cerita dari sudut pandang. Kayak ngobrolin plotnya gimana, ngobrolin karakternya gimana, kayak diulas dan dibedah secara detail gitu lah. Dan kayaknya cukup asik sih diikutin, karena gue juga lagi belajar tentang kepenulisan, dan gue lagi kayak mencoba mencari informasi tentang pengembangan karakter dan plot alur cerita gitu. Ya, mungkin salah satu yang paling bagus itu kayaknya yang agak beda, yaitu Epilog channelnya. Next, what is one of your booktube pet peeve? Oh, something annoying about booktube. Something annoying about booktube. Annoying. Komoditasnya kah? Orangnya kah? Aduh, susah juga ya. Kayaknya nggak ada yang mengganggu sih. Nggak ada yang kayak annoying konten-kontennya. Tapi kalau secara keseluruhan tentang booktube, tentang konten booktube atau channel booktube, yaitu ya tidak ada ciri khas channelnya, yaitu annoying kayak gitu. Jadi kayak gue ngecek nih, ada yang baru gabung atau yang sebenarnya udah lama, ngecek reviewnya ya sama-sama aja. Channel ini bikin review, channel ini bikin review, bukunya sama. Terus apa yang unik gitu? Terus dilihat loh, ya nggak ada konten unik di setiap channelnya, nggak ada yang ngebedain gitu. Kayak ciri khas channelnya, kayak channel Kak Aya punya kabar Kamis, channel gue lagi coba bikin Bookshelf Off. Terus kayak di Epilog yang baru gabung itu dia punya kayak bedah buku, ya kayak gitu, yang ngebedain gitu loh. Terus kayak Kak Aya juga ada live streaming, diskusi bareng, atau di channel ini ada kayak bikin live bareng. Nah itu ada hal yang ngebedain gitu. Tapi
secara umum kalau gue lihat rata-rata yang baru join dan walaupun udah lama join tetap gak ada yang unik. Terlalu offense gak sih gue ya? Ya gitulah. Skip next. What have you learned from watching other booktubers? Oh, a lot. Gue belajar banyak dari booktuber lain. Gue belajar cara untuk bikin gimmick, ekspresi dan sebagainya itu dari Just the Reader. Gue belajar planning, terus scheduling dan sebagainya itu dari Kamega. Terus gue belajar cara nge-review yang baik dan sebagainya dari Kak Aya. Karena cara pembawaannya nge-review tuh bagus banget. Langsung to the point. Nggak ada ngobrolin buku, langsung dikritik gitu bukunya. Terus ada juga masukan-masukan yang membangunnya. Jadi nggak hanya kayak orang istilahnya lu kritik tapi lu nggak ada saran. Jadi kayak untuk book shaming doang, ngata-ngatain bukunya, ngejelek-jelekin bukunya, tapi nggak ada saran ngebangun gitu loh. Dan Kak Aya beda, dia ada. Jadi kayak dia ngobrolin misalnya, wah karakternya jelek nih, harusnya dibikin kayak gini dikit, biar plotnya dan karakternya lebih bagus lagi dan sebagainya. Itu unik, beda. Next. Oh udah, 10, 11. Tag some of your favorite booktuber. Gue gak mau nge-tag spesifik, tapi gue gak mau ngajakin aja deh. So, buat kalian yang tertarik buat having fun bikin challenge-challenge sebook tag kayak gini, silahkan. Jadi gue ajakin kalian yang nonton dah. Yang udah bikin, ya bagus. Dan yang kalau yang belum, ayo, yuk, bikin yuk. Ayo, bikin. Yang video kemarin aja yang gue nge-tag, ayo, bikin. Ayo, bikin. Bye. Dah, bye.